Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizah, mahasiswa dari program studi Magister Pendidikan Agama Islam, fokus kajian pendidikan karakter Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan ringkasan materi mengenai penilaian historiografi dinasti Umayyah, yakni analisis kritis sumber pro-Abbasiyah, orientalis, dan revisionisme modern. Dengan dosen pengampu Dr. Zufriani MHI pada mata kuliah Perkembangan Pemikiran dan Peradaban Islam. Topik ini penting karena membantu kita memahami bagaimana sejarah Islam ditulis, ditafsirkan, dan bahkan dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Dalam kajian sejarah Islam, dinasti Umayyah sering menjadi topik yang penuh perdebatan, tidak hanya karena perannya sebagai kekhalifahan besar pertama setelah Khulafaur Rasyidin, tetapi juga karena cara sejarahnya ditulis oleh berbagai sumber yang berbeda. Video ini akan membahas tentang bagaimana dinasti Umayyah ditulis dalam historiografi klasik, perspektif orientalis barat, hingga pendekatan revisionis modern, serta menilai bias dan metodologi masing-masing sumber. Historiografi adalah cara penulisan sejarah, termasuk sumber yang digunakan, metode penafsiran, serta sudut pandang penulis dalam konteks dinasti Umayyah. Historiografi sangat penting karena banyak sumber ditulis setelah dinasti runtuh. Terdapat kepentingan politik, terutama dari dinasti Abbasiyah, serta adanya interpretasi ulang dari sarjana modern. Sumber klasik, perspektif pro-Abbasiyah, sumber utama sejarah Umayyah berasal dari sejarawan Muslim klasik, seperti karya-karya berbasis riwayat dan sanad. Ciri utama historiografi klasik menggunakan metode periwayatan riwayat hadis, kemudian menekankan kronologi peristiwa, tetapi sering mengandung bias politik. Kelebihannya dekat dengan sumber awal, kaya informasi naratif, dan kekurangannya dipengaruhi oleh legitimasi Abbasiyah, cenderung menggambarkan Umayyah secara negatif. Contohnya, penggambaran penguasa Umayyah sebagai otoriter, konflik politik diperbesar untuk melemahkan legitimasi mereka. Perspektif orientalis barat, sejarawan barat mulai mengkaji dinasti Umayyah dengan pendekatan ilmiah modern. Ciri khas mereka menggunakan kritik sumber, membandingkan berbagai manuskrip, kemudian mencoba objektivitas sejarah. Kelebihannya lebih sistematis dan kritis, tidak terikat kepentingan politik. Islam klasik kekurangannya terkadang bias orientalisme, melihat Islam dari perspektif luar, kurang memahami konteks keagamaan. Beberapa orientalis menilai dinasti Umayyah sebagai kerajaan politik, bukan religius. Perubahan sistem kekhalifahan menjadi monarki. Pendekatan revisionisme modern, sejarawan modern mencoba meninjau ulang kedua pendekatan sebelumnya. Mereka mengkritik sumber klasik, juga mengkritik orientalis, menggunakan pendekatan interdisipliner. Ciri pendekatan ini, analisis teks secara kritis, penggunaan arkeologi dan numismatik,
pendekatan sosial politik, dan kelebihannya lebih seimbang, membuka kemungkinan interpretasi baru. Kekurangannya terkadang terlalu skeptis, bisa meragukan semua sumber tradisional. Revisionisme melihat Umayyah sebagai fase penting pembentukan negara Islam, bukan sekedar penyimpangan dari ideal Khulafaur Rasyidin. Perbandingan metodologi, jika kita melihat historiografi dinasti Umayyah secara lebih mendalam, maka akan tampak adanya 3 pendekatan utama, yaitu historiografi klasik, orientalis, dan modern. Ketiganya memiliki perbedaan yang cukup mendasar, baik dari segi sumber metode maupun kecenderungan bias yang dibawa. Pertama, historiografi klasik. Pendekatan ini sangat bergantung pada sumber riwayat, yaitu tradisi lisan yang kemudian dituliskan oleh para sejarawan Muslim. Penulisan sejarah dilakukan secara naratif dengan menyusun peristiwa secara kronologis berdasarkan sanad atau jalur periwayatan. Kelebihan dari pendekatan ini adalah kekayaan detail yang dimilikinya. Banyak peristiwa dicatat secara rinci, sehingga memberikan gambaran yang cukup lengkap tentang dinamika dinasti Umayyah. Namun, di balik kelebihannya, historiografi klasik juga memiliki kelemahan yang cukup signifikan, yaitu adanya bias politik. Banyak sumber ditulis pada masa dinasti Abbasiyah, sehingga cenderung menampilkan Umayyah dalam sudut pandang yang kurang menguntungkan. Kedua, pendekatan orientalis. Para sarjana barat menggunakan dokumen tertulis sebagai sumber utama, serta menerapkan metode kritik historis. Mereka berusaha meneliti keabsahan sumber dengan cara membandingkan berbagai teks dan menganalisis konteks penulisannya. Kelebihan dari pendekatan ini terletak pada upaya objektivitas dan sistematisasi kajian sejarah. Namun demikian, pendekatan orientalis juga tidak sepenuhnya bebas dari kelemahan. Salah satu kritik utama adalah adanya bias budaya atau eurosentris, di mana sejarah Islam sering dilihat dari perspektif luar yang kurang memahami konteks internal umat Islam itu sendiri. Ketiga, pendekatan modern atau revisionisme. Pendekatan ini berusaha menggabungkan berbagai sumber, baik klasik maupun non-klasik, serta menggunakan metode interdisipliner, tidak hanya teks sejarah, tetapi juga data arkeologi, numismatik, dan kajian sosial politik turut digunakan dalam analisis. Kelebihan pendekatan ini adalah kemampuannya menghadirkan pandangan yang lebih seimbang dan komprehensif. Namun, pendekatan modern juga memiliki kekurangan, yaitu kecenderungan terlalu kritis atau bahkan skeptis terhadap sumber-sumber tradisional, sehingga terkadang meragukan hampir semua narasi yang ada. Dari ketiga pendekatan tersebut, kita dapat memahami bahwa setiap historiografi
memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Oleh karena itu, dalam mempelajari dinasti Umayyah diperlukan sikap kritis dan terbuka dengan mempertimbangkan berbagai perspektif secara seimbang agar memperoleh pemahaman yang lebih utuh. Dari ketiga pendekatan tersebut dapat disimpulkan: 1. Tidak ada historiografi yang benar-benar netral. 2. Setiap sumber dipengaruhi konteks zamannya. 3. Pemahaman sejarah harus bersifat kritis dan komparatif. Implikasinya, kita tidak boleh menerima satu sumber secara mutlak. Perlu menggabungkan berbagai perspektif. Kemudian sejarah harus dibaca sebagai konstruksi, bukan fakta tunggal. Sebagai penutup, historiografi dinasti Umayyah mengajarkan kita bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana masa lalu itu ditafsirkan. Dengan pendekatan kritis, kita bisa memahami sejarah Islam secara lebih adil dan proporsional. Dengan demikian, pemaparan saya mengenai penilaian historiografi dinasti Umayyah semoga bermanfaat dan menambahkan wawasan kita dalam memahami sejarah Islam secara kritis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.